Selamat sore nggih. Untuk laporan mobil servis Tanjungan untuk jawab pengerjaan up servis rem 4 roda, penggantian oli dan juga filter oli. Untuk yang pertama untuk bagian wiper. Nah, tadi kita cek untuk bagian wiper. Untuk bagian sapuan wiper ini kurang bersih. Nah, mungkin dikarenakan dari karet wiper yang sudah getas atau keras. Oh, yang bagian lampu-lampu, yang bagian depan maupun yang bagian belakang masih aman. Lanjut untuk yang bagian kabin filter. Untuk yang bagian kabin filter, kita lihat untuk kabin filter masih aman. Ada tanda-tanda kotor ataupun mampet. Lanjut untuk yang bagian oli. Nah, untuk oli ini sudah kita ganti. Untuk kondisi oli ini sudah mulai menghitam dan sudah waktunya ganti. Nah, ini kita ganti olinya. Untuk bagian rem, nah, kita lihat untuk bagian rem ini kondisi masih aman, tidak ada tanda-tanda kotor ataupun tidak ada tanda-tanda kotor ataupun kerak, menandakan untuk bagian mas rem masih aman. Untuk lanjutnya bagian steering, bagian power steering aman. Untuk air washer kita cek kondisinya bagus. Untuk bagian fan belt, nah ini untuk yang bagian fan belt, maaf kurang begitu jelas. Nah, ini kita lihat masih aman, tidak ada tanda-tanda retak maupun aus. Untuk radiator kita cek, untuk radiator ini sudah mulai ngerak, lihat. Nah, sudah mulai ngerak atau kotor. Nah, ini menandakan untuk bagian radiator ini sudah mulai bermasalah, kita lihat. Untuk tutupnya mungkin disarankan untuk ganti. Lanjut untuk yang bagian filter udara. Untuk filter udara nih, lihat sudah mulai mampet atau kotor. Itu untuk filter udara sendiri itu menyaring udara yang masuk ke dalam mesin. Nah, akan untuk ganti. Dan untuk yang bagian busi pengapian ini, untuk yang busi elektrodanya ini masih aman, tidak ada tanda-tanda miring. Dan untuk yang bagian koil, nah, ini untuk koil masih aman, proses pembersihan bagian koilnya. Lanjut untuk yang bagian TB, untuk TB ini kita bersihkan. Untuk yang bagian motor fan, nah ini untuk motor fan, untuk catatan penjenengan. Setelah kita cek untuk motor fan ini sudah mulai lemah. Nah, itu terindikasi dari motor fannya yang sudah motornya untuk komunikasi sudah mulai bermasalah. Kita itu bagian dalamnya yang sudah mulai bermasalah. Nah, itu untuk yang bagian engine mounting kita cek masih aman. Untuk yang bagian oli transmisi kita cek masih aman. Untuk olinya, untuk filter oli sudah kita ganti. Untuk selanjutnya bagian sistem pengereman dan juga bagian kaki-kaki. Lanjut bagian depan kanan. Nah, lihat untuk sistem pengereman itu yang pertama ada. Nah, untuk yang bagian kampas ini sudah lihat di volume kuning, itu menandakan untuk kampasnya sudah mulai tipis. Disarankan untuk ganti. Dan untuk yang bagian displiknya, nah kita lihat untuk displik
Oke, sudah mulai tidak rata. Nah, ini sudah tidak rata, dan kemungkinan ya dari kampas yang sudah macet ataupun bagian piston yang sudah mulai macet. Nah, ini biasanya untuk bagian display-nya kurang rata disebabkan dari si kampas yang sudah mulai tipis, dan bisa jadi dari si piston yang sudah mulai macet. Nah, ini selanjutnya untuk pengecekan bagian piston. Untuk yang bagian piston kita cek kotor ya. Nah, ini terindikasi sudah macet ya. Nah, untuk yang bagian pennya, nah, ini untuk yang bagian pen sudah mulai macet tadi, kita coba copot. Juga untuk yang bagian silpennya sudah mulai sobek. Untuk yang bagian disc brake rata, biasanya disebabkan dari piston yang menekan terus si kampas, dan mengakibatkan disc brake itu jadi tidak rata. Untuk opsinya, untuk yang pertama untuk perbaikan kaliper sudah tidak macet, dan buat disc brake dan juga penggantian kampas. Untuk bagian pennya mungkin bisa diservis. Untuk opsinya itu supaya pengereman lebih maksimal. Lanjut untuk yang bagian kaki-kaki sekalian. Untuk kaki-kaki itu ada shock breaker. Untuk bagian shock breaker, lihat untuk bagian pelindungnya. Untuk pelindungnya ini sudah mulai jebol. Nah, ini biasanya jika si cover itu jebol atau sobek, itu kotoran bisa masuk ke dalam shock breaker, dan mengakibatkan shock breaker itu macet atau istilah kasarnya itu mati. Bagian support masih aman. Untuk yang bagian kaki-kaki masih aman. Terot masih aman. Untuk yang bagian ini stabil masih aman. Untuk sisi join yang luar maupun yang dalam masih aman. Dan yang terakhir cuman dari kami, yaitu untuk bagian bushing atau rem ini sudah mulai tertak. Oke. Ini untuk saat ini digunakan, dahulu masih bisa. Mungkin ketika bushingnya sudah mulai jebol, mungkin disarankan untuk melakukan penggantian bushing lower rem. Untuk yang bagian belakang kanan, untuk yang bagian belakang kanan pertama ada kampas. Untuk si kampas kondisi masih tebal. Untuk yang bagian disc brake-nya itu sudah mulai tidak rata. Untuk yang bagian pistonnya kita cek. Untuk pistonnya masih aman. Untuk yang bagian disc brake mungkin. Nah, lanjut untuk yang bagian pennya. Untuk yang pen ini sedang proses servis. Lanjut untuk yang bagian sebelah kiri. Nah, untuk yang sebelah kiri, yang bagian pertama yaitu ada kampas. Untuk kampas
setable. Untuk yang bagian nah kita lihat untuk bagian piston ini menandakan untuk piston sudah mulai kotor atau mulai terindikasi macet. Nah, ini biasanya untuk si pistonnya ketika macet seperti menekan si kampasnya dan mengakibatkan si disc brake jadi tidak rata. Untuk perbaikannya mungkin disarankan untuk perbaikan kaliper kanan dan kiri ya, dikarenakan si disc brake-nya sebelah kanan juga mulai tidak rata. Ini disarankan melakukan boot kanan kiri dan juga perbaikan piston kanan kiri. Ini yang bagian pennya kita proses servis, dan juga untuk yang bagian pen yang bagian bawah kita lihat untuk bagian karetnya ini sudah mulai sobek dan bisa mengakibatkan si pen itu macet. Lanjut untuk yang bagian sebelah bagian depan, untuk yang bagian depan sama untuk kampas. Nah, ini lihat perbedaannya untuk yang bagian sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk yang sebelah kanan itu sudah mulai tipis. Nah, ini untuk yang sebelah kiri di volume yang warna hijau, dan itu menandakan si kampas itu masih bagus. Dan yang sebelah kanan tuh di warna kuning yang mendekati merah, dan itu menandakan si kampas itu sudah mulai tipis. Nah, untuk selanjutnya untuk bagian disc brake sudah mulai tidak rata. Nah, itu yang bagian piston kaliper. Nah, kita lihat untuk si piston kaliper karetnya sudah mulai sobek. Nah, itu biasanya untuk faktornya mungkin si bagian disc brake sudah mulai tidak menekan si kampas lagi. Dan mengakibatkan si disc brake itu tidak rata. Opsinya sama seperti depan kiri, itu penggantian kaliper itu, dan pengecekan si piston kanan kiri itu masih bagus apa enggak. Dan untuk yang bagian disc brake itu boot, dan untuk kampasnya sendiri kita melakukan penggantian. Dan untuk si kampasnya penggantian kanan kiri. Dan itu untuk yang bagian kaki sama untuk bagian depan kiri, bagian depan kanan maaf. Untuk bagian shock breaker sama tidak ada pintunya. Untuk yang bagian setir atau dan terot masih aman. Untuk yang bagian stabil masih aman. Untuk yang bagian juga masih aman. Yang bagian pusing alarm. Nah, untuk si pusingnya sudah mulai nandakan jebol. Nah, lihat untuk sebelah sini sudah mulai jebol. Nah, untuk bagian yang lain-lain masih bagus. Ini ya, yang bagian kaki mungkin mohon dari kami yaitu untuk yang bagian pusing kanan kiri. Itu yang kaki belum terlalu urgent, mungkin untuk sarannya melakukan perbaikan kaliper kanan kiri, melakukan boot disc
brake dan juga penggantian ampas kanan kiri. Nah, itu. Oke. Sekian untuk laporan mobil CR-V panjenengan. Jika ada yang ditanyakan bisa follow langsung ke admin kami. Selamat sore, terima kasih.